Halo sobat semua, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi masih di tutorial web design menggunakan HTML dan CSS, tentunya bersama Rumah Coding. Kali ini kita masuk bab ketiga, kita akan membahas bagaimana membuat tabel pada HTML. Untuk membuat tabel di HTML, kita membutuhkan setidaknya 3 tag, yaitu tag table, tag tr, dan tag td, dengan susunan struktur tabel seperti ini. Tag tabel ini digunakan untuk memulai tabel. Kemudian tag tr, singkatan dari table row, yang ini digunakan untuk membuat baris pada tabel. Lalu tag td, singkatan dari table data, digunakan untuk mengisi data pada tabel, atau mungkin juga bisa merepresentasikan kolom dari tabel. Kita coba isikan data pada tabel dengan mengisi tag td. Kalau sudah, kita simpan dulu. Setelah itu kita jalankan filenya. Pada browser sudah terlihat data tabel yang kita buat tadi. Namun tabel ini belum terdapat garis. Untuk membuat garis pada tabel, kita bisa menambahkan atribut border pada tag tabel. Kita beri nilai 1, simpan, lalu kita lihat pada browser, maka sekarang tabel sudah ada garisnya. Itulah fungsi dari atribut border. Dalam membuat tabel, seringkali baris pertama kita gunakan sebagai judul kolom dari baris di bawahnya. Untuk keperluan ini, HTML memiliki tag khusus, yaitu tag th, singkatan dari table head, yang digunakan untuk membuat judul. Untuk menggunakannya, kita hanya perlu mengganti tag td pada baris pertama dengan tag th. Maka, hasilnya, pada baris pertama, yang tadi kita beri th, secara otomatis akan mencetak tebal hurufnya, dan akan dibuat rata di tengah dari selnya. Selain border, tag tabel juga memiliki atribut cell padding dan cell spacing. Cell padding adalah atribut yang digunakan untuk mengatur jarak dari border sisi dalam tabel dengan isi teks tabel itu sendiri. Kita coba saja langsung di sini. Pada tag tabel, kita tambahkan atribut cell padding. Agar terlihat jelas, kita beri nilainya 10. Setelah itu simpan, lalu pada browser, kita bisa lihat ada jarak antara teks dengan garis dari kotak selnya. Lalu ada cell spacing. Atribut ini digunakan untuk mengatur jarak antar garis tepi atau border bagian dalam dan luar. Untuk lebih memahaminya, kita coba saja. Kita tambahkan atribut cell spacing dan kita beri nilai 10 juga. Save dan lihat di browser perbedaannya. Cell spacing membuat jarak antara garis tepi border yang luar dengan kotak yang di dalam. Juga membuat jarak antar kotak sel tabel. Itulah tadi perbedaan cell padding dan cell spacing. Pengaturan yang pas pada cell padding dan cell spacing akan membuat tabel terlihat rapih dan mudah dibaca. Pada elemen table juga terdapat atribut col span dan row span yang digunakan untuk menyatukan sel pada tabel. Col span digunakan untuk menyatukan sel pada kolom tabel. Atribut ini diletakkan pada tag td. Perhatikan sintak berikut. Nilai dari col span menentukan jumlah kolom yang akan disatukan. Misalkan di sini saya ingin menyatukan 2 kolom. Maka saya beri nilai 2. Perlu diperhatikan, jika sudah diberi atribut ini, maka salah satu data pada kolom harus dihapus. Sehingga hasilnya akan seperti ini.
Jika data tidak dihapus bagaimana? Kita coba saja. Jika data kolom tidak dihapus, maka dia akan membuat kolom lagi sendiri. Dan hasilnya jadi tidak bagus. Lalu ada row span. Row span digunakan untuk menyatukan sel pada baris tabel. Sama dengan call span, nilai dari row span juga menentukan jumlah baris yang akan disatukan. Kita coba saja di sini 2 baris yang saya satukan. Jangan lupa, satu data pada baris setelahnya atau TD yang berada pada TR setelahnya, kita hapus. Simpan dulu. Lalu lihat di browser, maka 2 baris akan menyatu. Pada elemen table, terdapat tag caption. Tag ini digunakan untuk membuat judul dari tabel. Untuk membuatnya, kita harus menuliskan tag caption di atas dari tag TR yang pertama. Lihat hasilnya akan terlihat seperti ini. Tag ini akan otomatis membuat teks berada di tengah-tengah bagian atas dari tabel. Oke, itu tadi pembahasan tentang bagaimana membuat tabel pada HTML. Sekian dulu pembahasan bab 3. Selanjutnya kita akan membuat form di HTML. Jadi, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita akan bertemu di video berikutnya.